Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita pada akhir daripada bulan Juli 2025. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Habakuk 2 ayat 20 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di bagasan bagasna nabadia ido Tuhan, sai maringanan di jolo nama nian jolma na satanoon. Dalam bahasa Indonesia, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Habakuk mau menerangkan bahwa pusat daripada kehadiran Allah merupakan hal yang penting bagi orang percaya. Bagi bangsa Israel, ketika dikatakan bait Allah merupakan lambang daripada kehadiran Allah, lambang daripada penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Sehingga bait Allah disentralkan di sebuah tempat yang berada di tengah daripada umat itu. Sebagaimana yang terjadi di dalam padang gurun, mereka membangun bait Allah ataupun kemah Allah di dalam tengah-tengah daripada perkampungan ataupun tempat mereka mendirikan tenda-tenda pada saat itu. Kemudian ketika kita masuk ke dalam Yerusalem Israel, maka bait Allah berada di tengah daripada umat itu. Sehingga dilambangkan kehadiran bait Allah merupakan lambang daripada kehadiran Allah. Sehingga umat akan menjadi merasa tentram, nyaman, dan merasa bahwa di dalam hidup mereka, di tengah-tengah mereka, ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Kalau kita melihat kepada bagaimana pemazmur mengatakan, aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa, mau mengatakan bahwa kedekatan, keintiman, dan iman yang selalu disertai oleh keyakinan bahwa Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupnya, itulah yang mau dinyatakan melalui pernyataan itu. Dan pada saat ini kita mau disuguhkan juga dengan ungkapan Habakuk bahwa Allah diam di bait-Nya, maka hendaklah berdiam diri di hadapannya segenap bumi. Artinya, ketika kita mengatakan bahwa kita nyaman dengan Tuhan, maka seharusnya kita akan menjadi menyerahkan kehidupan kita untuk menjadi teduh, menjadi nyaman, menjadi mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap hal-hal yang kita lakukan. Saudara terkasih, orang yang beriman itu memang akan memperlihatkan hidupnya selalu dekat dengan Allah, hidupnya selalu terarah dengan kehendak dan keinginan Allah. Oleh karena itu dia tidak akan lari ke sana kemari. Dia akan selalu berjumpa dengan Allah di dalam setiap sikap dan perbuatan hidupnya. Dia akan memuliakan Allah. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, penyembahan kepada Allah dan kesadaran dalam penyembahan itu bahwa Tuhanlah yang berotoritas, itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang begitu indah mau mengarahkan kita, mau menuntun kita untuk tenang dan nyaman di dalam penyembahan kepada Allah. Biarlah kehidupan kita sehari-hari selalu mengingat menyembah kepada Allah. Hadirkan Tuhan di dalam rumahmu, hadirkan Tuhan di dalam aktivitasmu, hadirkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga kehadiran Tuhan itu akan menuntun kita, mengarahkan kita untuk selalu melakukan yang berkenan kepada Allah. Dengan kehadiran Allah, maka kita akan menjadi mengaku bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Allah akan hadir dan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang berkenan kepada Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menjadi menuntun kita, mengarahkan kita untuk selalu melakukan yang berkenan kepada Allah. Biarlah firman ini menjadi mengingatkan kita bahwa teduh di dalam Allah, berteduh di dalam bait Allah, itulah yang dikehendakinya dalam hidup kita.
Dan itulah yang kita kehendaki sebagai orang percaya. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembah sejati dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya, dan kami sujud kepada Allah. Biarlah kami menjadi mendirikan bait Allah dalam kehidupan kami, rumah tangga, pekerjaan, dan setiap aktivitas kami. Biarlah kami berserah penuh kepada kehendak dan keputusan Allah di setiap momen kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.